Pasukan Rusia dapat amunisi baru, sistem pengintai canggih penisilin. Ya, pasukan Rusia dilaporkan telah menerima gelombang baru dari sistem pengintaian lanjutan penisilin. Perangkat keras tersebut diharapkan akan digunakan di Ukraina. Kantor berita Rusia RIA Novosti mengutip sebuah sumber melaporkan Kementerian Pertahanan Rusia menerima batch lain dari sistem pengintaian akustik dan inframerah 1B76 penisilin yang canggih. Perangkat itu secara efektif dapat mendeteksi posisi artileri Ukraina dan mentransmisikan koordinat untuk penghancuran yang cepat. Sumber lain sebelumnya mengatakan kepada RIA Novosti bahwa pelacak artileri penisilin telah membuktikan kemampuannya dalam konflik Ukraina karena mereka mampu menargetkan antara lain artileri kelas NATO. Sistem pengintaian juga dapat mendeteksi roket dan sistem pertahanan udara serta mendaftarkan gelombang akustik dan juga inframerah. Ini memberikan operator koordinat yang tepat untuk menentukan posisi tembak musuh. Waktu yang dibutuhkan untuk menemukan satu target tidak melebihi dari 5 detik. Kelebihan utama lainnya dari penisilin adalah tidak bergantung pada gelombang radio, membuatnya kebal terhadap peperangan elektromagnetik dan tidak mungkin dideteksi dengan cara radioteknis. Perangkat keras tersebut dikembangkan dan diproduksi oleh perusahaan R&D Vector yang merupakan bagian dari perusahaan induk milik negara Rusia, Russelektronik. Ya, pengiriman terbaru ini dilakukan saat Moskow meningkatkan upayanya untuk memasok militernya dengan semua peralatan yang diperlukan untuk konflik Ukraina. Pada hari Jumat, Andriy Vedlushky, Kepala Federasi Serikat Buruh di wilayah Severodonetsk, Ural, Rusia, mengatakan perusahaan pertahanan telah beralih ke 6 hari kerja seminggu. Pekan lalu, mantan Presiden Rusia yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, mengklaim bahwa Rusia meningkatkan produksi senjata dan amunisi yang paling kuat, termasuk yang berdasarkan prinsip baru untuk menghalangi negara-negara yang mendukung Ukraina dalam pertarungannya dengan Rusia. Moskow ingatkan sanksi lanjutan ke Rusia hanya akan tambah kesengsaraan Eropa. Ya, Rusia memperingatkan paket sanksi ke-9 yang diberlakukan di Uni Eropa terhadap Rusia minggu ini hanya akan menambah kesengsaraan sosial dan ekonomi Eropa. Peringatan disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova. Para pemimpin Uni Eropa tidak dapat memutus lingkaran setan pembatasan dan mengakui semua sanksi anti-Rusia dan kebijakan tekanan telah gagal, kata Zakharova. Paket baru akan memiliki efek yang sama seperti yang sebelumnya. Ini akan memperburuk masalah sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Uni Eropa sendiri, kata Zakharova. Dia mengatakan perilaku Uni Eropa yang tidak masuk akal telah menyebabkan kekurangan energi dan inflasi yang merajalela di seluruh Eropa dan berisiko menumbangkan kemajuan industrinya. Jubir itu menyebut Amerika Serikat menjadi penerima manfaat terbesar sanksi Eropa terhadap Rusia dan berpendapat ekonomi baru di Afrika, Asia, dan Amerika Latin telah menderita secara tidak proporsional. Rusia telah berulang kali meminta Uni Eropa menghindari tindakan yang membatasi ekspor makanan dan juga pupuk Rusia. Zakharova mengatakan Brussels harus mengambil langkah-langkah komprehensif daripada kosmetik untuk memungkinkan pengecualian hukum dari paket sanksi pembatasan yang mempengaruhi pasokan biji-bijian, pupuk, dan juga komoditas baik secara langsung ataupun tidak langsung. Uni Eropa bersama Inggris dan juga Amerika Serikat memberikan sanksi kepada Rusia setelah Moskow meluncurkan operasi khususnya di Ukraina pada 24 Februari. Pada Desember, Uni Eropa juga bergabung dengan keputusan blok G7 untuk menetapkan batas harga minyak Rusia sebesar $60 per barelnya dan meluncurkan paket sanksi ke-9-nya terhadap Rusia. Pembatasan tersebut mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia dan memperburuk masalah pasar energi yang sedang berlangsung yang menyebabkan meroketnya harga minyak dunia. Akibat sanksi tersebut adalah krisis energi di Eropa sendiri, melonjaknya biaya hidup dan rekor inflasi yang tinggi, sementara industri blok tersebut juga terancam. Swiss yang selama ini netral juga akhirnya ikut mengadopsi sanksi anti-Rusia yang diperluas sejalan dengan langkah-langkah terbaru yang disahkan oleh Uni Eropa. Pengumuman Dewan Federal Swiss itu muncul tak lama setelah Dewan Eropa mengeluarkan paket hukuman ke-9 atas operasi militer Moskow di Ukraina. Langkah-langkah baru ini mencakup kontrol ekspor dan juga pembatasan barang dan teknologi penggunaan ganda serta barang dan teknologi yang dapat digunakan di sektor pertahanan dan juga keamanan. Hukuman yang diperluas juga mencakup daftar hitam 168 perusahaan Rusia, larangan ekspor barang dan juga teknologi yang terkait sektor penerbangan dan ruang angkasa, penggandaan pembukuan aset pada 2 bank lagi dan penarikan kembali lisensi penyiaran dari beberapa media Rusia.
Ya, dengan penurunan ekonomi yang memburuk di tengah serangan infrastruktur Rusia, para donor dilaporkan mungkin perlu memberikan tambahan 2 miliar US dollar setiap bulannya. Washington dilaporkan menguatkan sekutu Eropanya untuk skenario terburuk di Ukraina, menunjukkan bahwa Kiev mungkin membutuhkan donornya untuk mengumpulkan tambahan 2 miliar US dollar per bulan karena serangan Rusia terhadap infrastruktur utama telah melumpuhkan ekonomi bekas Republik Soviet. Rusia Today memberitakan peringatan biaya mencerminkan kekhawatiran bahwa ekonomi Ukraina dapat berkontraksi dengan tambahan 5-9% pada tahun 2023 setelah terpukul 33% tahun ini, Washington Post melaporkan pada hari Kamis. Ada juga kekhawatiran bahwa jika serangan Moskow meningkat, lonjakan pengungsi yang melarikan diri dari negara itu dapat menghancurkan mata uang Ukraina, meninggalkan pemerintah dalam skenario hari kiamat, di mana ia dapat membayar impor penting atau memenuhi kewajiban hutang luar negerinya. Apa yang Anda lakukan ketika Anda tidak dapat memanaskan rumah Anda? Anda tidak dapat menjalankan toko, pabrik, atau tanaman Anda, dan ekonomi Anda tidak berfungsi, kata Oleg Ustensky. Penasehat ekonomi Presiden Vladimir Zelensky mengatakan kepada Post, "Kami akan membutuhkan lebih banyak bantuan keuangan dan Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan ini untuk menghancurkan persatuan di antara sekutu." Ya, Eropa sudah mengalami krisis energi dan gejolak ekonomi di tengah konflik Rusia-Ukraina. Kampanye sanksi pimpinan Amerika Serikat untuk menghukum dan mengisolasi Moskow telah memicu melonjaknya inflasi dan kekurangan energinya. Jerman misalnya telah menghabiskan hampir 500 miliar US dollar untuk menyalakan lampu sejak konflik dimulai pada Februari, menghentikan impor energi Rusia, Reuters melaporkan pada hari Kamis. Pemerintah Zelensky diperkirakan membutuhkan setidaknya 55 miliar US dollar bantuan keuangan asing tahun depan untuk memenuhi biaya dasar, lapor dari WAPO. Tambahan 2 miliar US dollar per bulan akan mendorong total menjadi 79 miliar US dollar. Singkatnya, seluruh anggaran negara Ukraina kurang dari 48 miliar US dollar per tahun 2021. Dan sejauh ini, Amerika Serikat dan Uni Eropa telah berjanji untuk mengirimkan lebih dari 30 miliar US dollar ke Ukraina pada tahun depan, belum juga termasuk bantuan militer besar-besaran yang juga mereka berikan.